Hutan mangrove adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, yang tergenang pada saat pasang dan bebas genangan pada saat surut, terutama pada pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai, di mana komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam daerah pantai yang mempunyai fungsi perlindungan dan pelestarian alam, fungsi produksi, serta merupakan suatu ekosistem hutan yang sangat unik, yaitu sebagai penyambung atau interface antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan. Menurut Petawan MEF Mangrove Nasional tahun 2016, luas mangrove di Bali tercatat 2017,84 hektar yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu di Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 1094,8 hektar meliputi Kabupaten Badung dan Denpasar. Di Kabupaten Jembrana meliputi Taman Nasional Bali Barat dan Desa Budeng. Di Kabupaten Buleleng meliputi Desa Sumber Kime dan Desa Pejarakan. Dan di Kabupaten Klungkung seluas 220,10 hektar meliputi Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Sebagai suatu ekosistem yang unik, mangrove memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mangrove mampu menyerap karbon 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan vegetasi daratan. Hal ini sangat penting dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim. Selain itu, mangrove memiliki beberapa fungsi penting lainnya, yaitu fungsi fisik sebagai peredam gelombang dan angin, mencegah abrasi dan intrusi air laut, penahan lumpur dan perangkap sedimen. Fungsi biologi sebagai daerah asuhan, pemijahan, dan mencari makan berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan biota lainnya, serta habitat berbagai jenis fauna mangrove. Fungsi ekonomi sebagai penghasil kayu, hasil hutan bukan kayu, diantaranya pemanfaatan buah mangrove dan jasa lingkungan atau pariwisata dan perikanan. Vegetasi penyusun mangrove di Bali merupakan perpaduan antara vegetasi alami dan hasil rehabilitasi. Jenis mangrove alami didominasi oleh jenis Soneratia alba atau prapa, sedangkan jenis Rhizopora sp merupakan jenis mangrove hasil rehabilitasi. Keragaman jenis mangrove di Bali cukup tinggi. Di Tahura Ngurah Rai tercatat 33 jenis mangrove, diantaranya 18 mangrove sejati dan 15 mangrove pendamping. Di Taman Nasional Bali Barat tercatat 20 jenis mangrove, di Kabupaten Jembrana tercatat 9 jenis, di Kabupaten Buleleng tercatat 8 jenis, dan di Kabupaten Klungkung sebanyak 9 jenis mangrove. Jenis mangrove yang cukup mudah ditemui di Bali antara lain Soneratia sp, Rhizopora sp, Avicennia sp, Bruguiera sp, dan Psilocarpus sp. Fauna khas mangrove yang sering dijumpai adalah biawak, kepiting, burung bangau, dan ikan glodok. Mangrove sebagai suatu ekosistem yang khas, dengan peranan yang sangat penting mengalami berbagai tekanan yang mengancam kelestariannya. Berbagai permasalahan mangrove yang terjadi khususnya di Bali, antara lain pencemaran, sedimentasi berlebihan, penyerobotan lahan, dan alih fungsi lahan. Potensi mangrove di Bali yang sebagian besar berada dalam kawasan konservasi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dimanfaatkan guna mendapatkan nilai ekonomi, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Beberapa upaya pemanfaatan mangrove yang dilakukan antara lain pemanfaatan kawasan mangrove untuk wisata dan pengolahan buah mangrove.
Mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai mengalami masa suram pada tahun 1970-an. Pada saat itu, sebagian kawasan mangrove beralih fungsi menjadi tambak. Pemerintah melalui Departemen Kehutanan berperan dalam pemulihan ekosistem mangrove di Provinsi Bali. Melalui proyek Pusat Informasi Mangrove sebagai proyek kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan Japan International Agency, tindak lanjut dari kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan pada tahun 1994 sampai dengan 1999. Keberadaannya diperkuat dengan berdirinya Balai Pengelolaan Hutan Mangrove atau BPHM pada tahun 2007. Adapun aset dari Pusat Informasi Mangrove adalah gedung perkantoran, ruang pameran, diorama, persemaian mangrove, dan trekking mangrove. Kemudian pada tahun 2001 dalam skema proyek yang baru yaitu proyek Pusat Informasi Mangrove atau Mangrove Information Center, dibangun fasilitas jembatan titian mangrove atau mangrove wooden trail. Nah, jembatan titian mangrove ini dibangun untuk mendukung atau dalam kedepannya untuk mengupayakan bahwa mangrove di Tahura Ngurah Rai ini dalam pengelolaannya mengedepankan aspek lingkungan, dalam ini aspek ekowisata. Jadi jembatan titian mangrove ini dilengkapi dengan beberapa tower di dalamnya. Nah, tower ini selain digunakan untuk mendukung pariwisata, dalam hal ini ekowisata mangrove, juga bisa dimanfaatkan untuk bidang edukasi lainnya, misalkan untuk pengamatan burung. Untuk memulihkan mangrove yang terdegradasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah dan kebijakan sebagai berikut. Melaksanakan penanaman atau rehabilitasi, penegakan hukum, merubah status kawasan, pemanfaatan kawasan mangrove untuk wisata, dan pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK berbahan baku mangrove. BPDAS HL Unda Anyar adalah merupakan salah satu UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Bali. Tugas pokok dari BPDAS HL Unda Anyar adalah melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, dan pengendalian perusakan perairan darat, serta evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung. Peran BPDAS HL Unda Anyar dalam upaya konservasi mangrove antara lain melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan tanaman mangrove, penyediaan bibit mangrove secara gratis melalui persemaian permanen suwung. Tumbuhkan mangrove, tumbuhkan harapan, selamatkan kehidupan. Save mangrove, save earth. Ya, sehat, masyarakat sejahtera. BPDAS HL Unda Anyar. Jaya!